Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afriansah, peserta ujian kelas ular Indonesia tahun 2024 dengan nomor ujian A010. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan beberapa mitos dan fakta tentang ular dan juga cara penanganan pertama pada gigitan ular. Semoga pemaparan singkat saya berguna bagi Bapak Ibu yang terutama bekerja di perkebunan, yang mana dalam kesehariannya sering bertemu dengan ular. Ada banyak mitos yang beredar tentang ular, seperti pertama, ular takut garam. Namun ternyata pada faktanya ular memiliki sisik yang melindungi tubuhnya sehingga taburan garam tidak berpengaruh terhadap ular. Yang kedua, ular bisa terbang. Namun pada faktanya ular hanya meluncur dari udara dengan memanjangkan tulang rusuknya. Yang ketiga, ular tidak berpasangan seumur hidup. Ular juga tidak memiliki ingatan dan kecerdasan yang cukup untuk mengingat orang yang melacaknya. Karena mitos beredar di masyarakat bahwa ular yang kita sakiti itu akan membalas dendam dan mencari kita. Selanjutnya, ular berkepala dua. Ular berkepala dua itu cuma mitos yang disebarkan oleh pawang ular untuk menarik pengunjung ke pertunjukan ular. Jadi pada faktanya tidak ada ular berkepala dua. Selanjutnya, ular berbahaya. Hanya sebagian kecil dari spesies ular yang berbisa dan berbahaya bagi manusia, karena banyak ular berbisa yang memainkan peran penting dalam ekosistem. Ada juga mitos yang beredar di masyarakat bahwa ular masuk rumah itu merupakan pertanda buruk. Namun pada faktanya ular masuk ke dalam rumah karena mencari makanan, tempat berlindung, atau mengatur suhu tubuh. Juga beredar mitos di masyarakat bahwa dengan memakan daging ular, empedu ular itu akan menambah vitalitas atau kesehatan. Namun pada kenyataannya riset tidak ada yang membuktikan bahwa daging ular, darah ular, ataupun empedu itu berpengaruh terhadap kesehatan kita. Adapun penanganan awal saat kita digigit ular, penanganan awal pada saat digigit ular kita harus dilakukan dengan cepat dan tepat oleh korban atau orang lain yang ada di sekitar lokasi kejadian. Penanganan pertama yang cepat dan tepat dapat mengurangi tingkat kesakitan dan angka kematian pada korban. Cara paling utama ialah mengurangi gerakan tubuh korban, karena bisa ular tidak hanya berjalan melalui pembuluh darah, melainkan juga melalui pembuluh getah bening. Penanganan tradisional itu biasa dilakukan dengan penanganan menghisap dengan mulut atau memasang tourniquet dengan ketat di sekitaran luka. Dan langkah selanjutnya, pastikan aman penolong, korban, serta lingkungan. Upayakan juga untuk memperhatikan ciri ular apa saja yang menggigit, karena akan membantu tim medis melakukan penanganan lebih lanjut. Pastikan korban tenang dan lakukan imobilisasi terhadap korban. Imobilisasi ini maksudnya tidak bergerak. Baringkan korban pada saat posisi aman dan nyaman, kemudian lakukan pembidaian pada bagian yang terkena gigitan. Hindari tindakan berlebihan seperti memberikan ramuan-ramuan, dipijat, atau menyebut luka baru. Segera pergi ke rumah sakit terdekat. Melepaskan bidai sebaiknya jika korban sudah teratasi atau diberikan pertolongan lanjutan di rumah sakit. Bila terjadi pendarahan, pada kasus luka akibat gigitan ular tidak berbisa namun mengakibatkan luka terbuka, lakukanlah penanganan. Bersihkan luka dengan povidon, iodin, atau betadine.
dan kasa steril. Jika luka terlalu besar dan terjadi pendarahan, lakukan penanganan. Tekan angka area luka, kemudian posisikan lebih tinggi dari jantung. Jika pendarahan belum berhenti, tambah kasa atau kapas sebanyak mungkin. Tekan, tinggikan, serta ikat kuat bagian atas luka dengan sehelai kain. Saat diperlukan pergantian kasa, cukup lepas bagian luarnya. Jangan melepas lapisan dasar yang menempel di luka, karena dapat menyobek jaringan dan membuat pendarahan kembali. Dan bagaimana jika tersembur bisa ular? Misalnya ular kobra atau naga. Jika semburan mengenai kulit yang sehat, bilas dengan air bersih. Jika mengenai kulit yang sedang mengalami luka terbuka, lakukan prosedur seperti penanganan tergigit ular tadi. Jika mengenai mata dan mata terasa perih, panas, dan memerah, lakukan irigasi berlebih atau siram pada daerah mata secara perlahan dengan air mengalir sekitar 5-7 liter atau sampai mata tidak lagi terasa perih. Hindari mengocet atau mengusap area mata yang terkena semburan karena dapat mengakibatkan luka pada mata. Dan apa yang kita lakukan selama menuju rumah sakit? Selama proses transportasi korban menuju rumah sakit, hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, stabilitas korban, meliputi pemeriksaan jalan napas, fungsi pernapasan, sirkulasi, dan lakukan resusitasi atau CPR jika itu diperlukan. Observasi keadaan umum korban, apa sadar atau tidak. Pastikan korban bernapas dengan spontan dan lancar. Posisikan korban dalam posisi pemulihan, yaitu miring ke kanan untuk menghindari adanya sumbatan jalan napas oleh lidah serta sekret muntahan atau darah. Observasi pada daerah luka yang potensial terjadi pendarahan. Tanyakan kepada korban jika itu memungkinkan. Kapan tergigit ular? Bagaimana kejadiannya? Di mana lokasi kejadian? Seperti apa ciri-ciri ular yang menggigit? Jawaban yang didapat bisa membantu mengetahui ular apa yang sudah menggigit korban. Demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang bekerja di perkebunan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.